Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak sehat? Alhamdulillah. Terima kasih ya, karena kesehatan merupakan penting ya bagi kita. Tanpa kesehatan kita tidak bisa mengikuti kegiatan hari ini. Makanya kesehatan perlu dijaga oleh diri kalian ya. Bapak mau absen, tadi Bapak udah tanya ke guru BK. Jadi ada beberapa siswa yang termasuk. Satu Dimas, Adam, Randy, Muhammad Niki, Bahrudin, Oji, Supiandi, Maruf itu nggak bisa hadir karena alasannya sakit. Itu kalian yang terpengaruh oleh teman-teman yang tidak bisa hadir. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Ketua kelasnya siapa? Silakan ketua kelas untuk memimpin doa sebelum kita belajar. Siap, gerak. Sebelum kita melakukan belajar, doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi tuhillahi rabba wa bil islami Muhammadin nabiyya wa rasula Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa kita harus berdoa sebelum belajar? Supaya kita dapat hidayah, petunjuk, dan diberikan kekuatan dalam mengikuti kegiatan belajar dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap materi yang diberikan guru dapat ditransfer atau diserap oleh kalian ya. Bapak absen ya. Devi, Diana, Durian, Imam, Inam, Indah, Kopi Patun, Andrian ya, Ilham, Mulyani, Diki, Luki, Rifki, Nela, Perun, Arifin, Rahayu, Sana, Ripal, Biasari, Masito, Ferani. Oke, terima kasih. Selanjutnya Bapak minta untuk menyanyikan lagu nasional. Silakan. Indonesia merdeka,
dijawab. Yang silakan. Tetap. T. Prawit. Prawit, betul ya? Iya. Oke. Apa kesan ketika kalian menyanyikan lagu ini? Merasa apa? Kesannya apa? Insya Allah. Masya Allah. Insya Oh, Allah. insya Allah. Maksudnya insya Allah apa ini? Apa? Merasa nyaman. Terus apa lagi? Sejuk. Dan lebih meningkatkan rasa cinta tanah Air. Oke, selanjutnya Bapak akan menanyakan materi minggu lalu. Ada yang tahu materi minggu lalu? Ada yang tahu materi minggu lalu? Siapa ingin jawab? Silakan. Upaya penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia. Upaya penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia. Tahu contohnya kasusnya apa aja? Contoh yang pertama itu kasus kerusuhan Tanjung Priok tanggal 12 September 1984. Kasus yang kedua itu penembakan mahasiswa Universitas Trisakti pada tanggal 12 Mei 1998. Kasus yang ketiga itu penculikan aktivis pada tahun 1997 sampai 1998. Nah, itu kasus yang berat pada tempo lalu ya, atau pada era kepemimpinan Presiden Soeharto ya. Waktu mau dilengserkan ya, terjadilah kasus penculikan mahasiswa Trisakti atau penembakan mahasiswa Trisakti ya. Ketika terjadi reformasi, sekarang menikmati ya. Itu juga adanya darah mahasiswa saat itu memperjuangkan kehidupan negara ini atau cita-cita bangsa ini. Sebelum masuk ke materi inti, tujuan pembelajaran ini, Bapak minta bantuan untuk membacakannya. Boleh duduk kembali. Tujuan pembelajaran. Setelah menyimak PPT pembelajaran dan teks yang ditampilkan dulu, peserta didik mampu mengidentifikasikan pengelolaan keuangan negara Kesatuan Republik Indonesia dengan benar. Setelah menyimak PPT pembelajaran dan teks yang ditampilkan dulu, peserta didik mampu menguraikan peran Badan Pemeriksa Keuangan menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dengan benar. Setelah menyimak PPT dan teks yang ditampilkan dulu, peserta didik mampu menganalisis penyelenggaraan peserta Republik Kehakiman dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dengan benar. Setelah mengamati dan menyimak PPT pembelajaran dan teks yang ditampilkan guru, peserta didik dapat menguji hasil analisis pengelolaan keuangan negara dan kesatuan kehakiman secara sistematis. Setelah menyimak dan mengamati PPT pembelajaran dan teks yang ditampilkan guru, peserta didik dapat meneladani pengelolaan keuangan negara dan kesatuan kehakiman dengan baik. Sudah? Oke ya, terima kasih telah membacakan materi atau tujuan pembelajaran hari ini. Intinya apa? Intinya kalian mampu nanti ya menganalisis, menelaah dan memahami ya dalam kegiatan pembelajaran hari ini. Oke ya, kita harus tetap semangat ya. Tadi diawali dengan doa, sekarang di ujung mau masuk kegiatan kita tetap harus semangat walaupun udah agak siap ya mulai. Karena Muslim atau orang Islam itu hukumnya wajib ya dalam mencari ilmu. Namanya wajib dapat pahala dan ilmu ya. Ada yang tahu nggak hadisnya? Itu saya angkatnya ulang. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat.
Tolabul ilmi dilewatkan oleh majalah. Terima kasih ya. Kenapa kita harus tahu juga supaya kita lebih termotivasi. Oh ternyata belajar itu hukumnya wajib. Islam itu indah. Setiap kegiatan ada pahalanya. Karena orang Islam nggak boleh bodoh, harus pintar. Saya nabi, masa nabinya pintar, umatnya bodoh. Nanti ketinggalan zaman. Paling sekarang ada pembelajaran atau istilahnya belajar milenial, belajar di abad 21. Semuanya serba canggih. HP udah ada di mana-mana, laptop udah ada. Kalian tinggal cari aja sumber belajar, materinya ada di HP. Tidak tergantung dengan buku ya. Itu ya tujuan pembelajaran di abad 21. Oke, kita masuk ke materi inti ya. Ini kata konsepnya, yaitu tentang pengelolaan keuangan negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, ketentuan konstitusional tentang keuangan negara. Yang ketiga, mekanisme pengelolaan keuangan negara. Peran Bank Indonesia sebagai bank sentral negara Republik Indonesia. Ini yang akan kita pelajari hari ini. Mudah-mudahan kita sampai ya dalam kegiatan ini. Teman-teman untuk membacakan ketentuan konstitusional tentang keuangan negara. Boleh duduk juga boleh. Duduk boleh. Jangan bisa. Bacakan tentang ketentuan konstitusi tentang keuangan negara. Ini kayak masalahnya. Baca aja. Iya. Ketentuan konstitusional tentang keuangan negara pasal 23 1 anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pasal ya. Nanti poinnya adalah 1 anggaran pendapatan dan belanja negara itu pasal 2. Yang keduanya apa? Keduanya adalah rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara yang diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama. Yang ketiga pasal apa? Yang ketiga, apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh Presiden. Oke ya. Silakan berikutnya Bapak minta bantuan keduanya. materinya kedua. Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2009, keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta sebagai sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Ya, jadi semua yang masuk ke keuangan negara untuk kewajiban hak dan negara ya, itu sesuai pasal 1 angka 1. Silakan yang mau baca tabelnya. Keuangan negara merupakan komponen yang amat penting dalam Tabel tentang ketentuan keuangan negara dalam Undang-Undang 1945. anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara. Oke, yang kedua. Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat. Ketiga. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusul oleh Presiden. Yang itu, sebagai salah satu penanggung jawab anggaran negara, Presiden berhak akan mengusul atau mengawasi. Kita juga ada yang namanya lembaga negara khusus mengawasi keuangan negara, itu apa? Salah satunya lembaga yang anti korupsi, juga ada yang KPK, itu memantau kegiatan penyelenggaraan negara ya. Selain itu ada BPK, Badan Pengawas Keuangan Negara. Dan sumber keuangan negara Republik Indonesia, sumbernya apa aja? Pajak, retribusi, Hitungan BUMN atau BUMD, BUMD, benda dan sita, pencatatan uang,
pinjaman, sumbangan hadiah dan hibah, penyelenggaraan undian berhadiah. Nah, negara disahkan juga ya menyelenggarakan undian berhadiah, tapi dengan ketentuan undang. Nah, jadi nggak sembarangan ya, mentang-mentang boleh kita ikut-ikutan yang ngadain undian berhadiah, itu dilarang ya. Selanjutnya mekanisme pengelolaan keuangan negara. Presiden selaku kepala pemerintah memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. Jadi presidenlah yang menentukan atau memegang kekuasaan keuangan negara. Lihat di Undang-Undang Nomor 17 ya. Poin A, silakan. Dikuasakan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal dan wakil pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan. Yang B. Dikuasakan kepada menteri atau pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran atau pengguna barang kementerian negara atau lembaga yang dipimpinnya. Yang C. Diserahkan kepada gubernur atau bupati atau wali kota selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Yang D. Tidak termasuk kewenangan di bidang moneter yang meliputi antara lain mengeluarkan dan mengendalikan uang yang diatur dengan undang-undang. Ya itu ya. Jadi udah didelegasikan oleh pemerintah pusat ke tingkat pemerintah daerah atau diberikan ke kekuasaan ke menteri yang ditunjuknya, itu Menteri Keuangan ya, selaku pengelola di bidang keuangan negara. Lanjut, silakan yang mau baca penjelasan pasal tadi ya, bahwa Presiden mendelegasikan kekuasaan dalam pengelolaan keuangan negara kepada Menteri Keuangan, lembaga negara, kepala daerah, Nih, lihat sini. apalagi bupati, dan sekarang ada tingkat desa juga ya. Desa juga sekarang diberikan keuangannya dari pusat ya, yang disebut anggaran desa ya. Itu kita juga sebagai pelajar boleh memantau kegiatan desa di desanya masing-masing. Lanjutnya, peran Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Negara Republik Indonesia. Nah, yang baca. Regulator mengumumkan kebijakan, perizinan, memberikan izin penyelenggaraan sistem pembayaran, pengawasan, mengawasi penyelenggaraan sistem pembayaran, operator menyediakan layanan sistem pembayaran RTGS, SKN, BI, SSS, fasilitator memfasilitasi pengembangan sistem pembayaran oleh industri. Itu adalah peran BI dalam sistem pembayaran yang cepat, aman, dan handal. Terima kasih. Selanjutnya, silakan. Bank Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasal 23D yang menyatakan negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang. Nah, dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa Republik Indonesia mempunyai satu bank sentral, yaitu Bank Indonesia yang memiliki kantor perwakilan di setiap daerah. Oke, terima kasih. Selanjutnya, silakan. Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independen, bebas dari campur tangan pemerintah dan atau pihak-pihak lainnya. Dengan kata lain, selain berkedudukan sebagai bank sentral, Bank Indonesia juga berkedudukan sebagai lembaga negara. Ya, selain sebagai bank Indonesia juga menjadi lembaga negara. Sifatnya independen, tidak bisa diintervensi ya, karena dia ikut serta mencetak uang ya, atau memonitor uang, mengawasi uang, peredaran uang ya, itu namanya Bank
Saya. Selanjutnya, silakan. Dalam hubungan dengan Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat, Bank Indonesia sejak awal tahun anggaran menyampaikan informasi tertulis mengenai evaluasi pelaksanaan kebijakan moneter dan rencana kebijakan moneter yang akan datang. Khusus kepada Dewan Perwakilan Rakyat disampaikan pelaksanaan tugas dan hubungan setiap triwulan 3 bulan dan sewaktu-waktu bila diminta oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Ya, sewaktu-waktu diminta pertanggungjawaban oleh Dewan, Bank itu harus mempertanggungjawabkan supaya peredaran uang ini tidak disalah. Terutama di kita tuh skalanya prioritasnya di pembangunan ya, dari tingkat provinsi, kabupaten dan desa ya. Sekarang lagi diadakannya atau melaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan gitu ya. Oke ya, ada yang menanyakan? Enggak, Bapak akan menanyakan kepada kalian ya. Hasil dari menyimak materi tadi yang telah Bapak paparkan, Bapak akan menanyakan beberapa pertanyaan ya. Pertama, apa makna konstitusional tentang keuangan negara? Oke. Sebutkan namanya. Saya Bidang Arifin. Oke. Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003, keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Oke ya. Tentang makna konstitusi tentang keuangan negara, pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003. Keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang. Selanjutnya Bapak akan menanyakan bagaimana mekanisme pengelolaan keuangan negara. Izin jawab. Silakan. Kenapa nama saya Indah Purnama? Izin jawab, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara, terutama pasal 6 ayat 1, disebutkan bahwa Presiden selaku kepala pemerintah memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. Ketentuan pasal tersebut menunjukkan bahwa Presiden Republik Indonesia bertanggung jawab atas kegiatan pengelolaan keuangan negara yang dilakukan untuk mencapai tujuan negara. Oke, terima kasih ya. Selanjutnya Bapak akan menanyakan tentang bagaimana peran Bank Indonesia. Peran Bank Indonesia. Izin jawab. Silakan. Nama saya Siti Kosito. Bank Indonesia adalah bank sentral Republik Indonesia. Bank sentral adalah pembina dan pengawasan bank. Bank sentral mempunyai wewenang memberi dan mencabut atau mengajukan rekomendasi pemberian izin usaha kepada bank. Selain itu juga, Bank Sentral mempunyai wewenang mengatur, menguasai, dan mengenakan efraksi kepada bank. Oke, terima kasih ya. Selanjutnya kita atau peserta siswa terdidik ya untuk berdiskusi, nanti Bapak akan susun ya tugas-tugasnya. Tugas pertama adalah menganalisis ketentuan konstitusi tentang keuangan negara ya. Itu tugas A-nya ya. Tugas B-nya menelaah mekanisme pengelolaan keuangan negara. Tugas C-nya menganalisis peran Bank Indonesia sebagai bank sentral negara Republik Indonesia. Nanti Bapak akan susun sesuai absensinya ya. Nanti yang grupnya C langsung pindah ke C, yang grupnya A pindah ke A, yang grupnya B pindah ke B. Depi itu tugasnya di B ya. Diana tugasnya di C. Durian tugasnya di B. Imam Hanafi tugasnya C. Inang tugasnya A. Indah Purnama tugasnya B. Kopi Patun tugasnya C. Andriana tugasnya A.
Ilham tugasnya B, Mila tugasnya A, Diki tugasnya A, Luki tugasnya C, Muhammad Rifki tugasnya A, Nela tugasnya C, Khairul tugasnya A, Arifin tugasnya C, Rahayu tugasnya A, Sana tugasnya B, Ripal tugasnya C, Sylvia Sari tugasnya C, Siti Masito tugasnya A, Ferani tugasnya B. Silakan sesuai grupnya yang tugas masing-masing. Silakan kalian berdiskusi. Silakan ya, disebutkan dengan grup tugasnya. Tugasnya Bapak beri waktu 10 menit ya. Silakan susun. Tugasnya tugas mandiri, silakan susun, tapi boleh diskusi dengan grupnya masing-masing. Silakan Bapak kasih waktu 10 menit. Oke, untuk jadwalnya ya, silahkan kalian susun. Jadi nanti masing-masing ininya ya, kelompoknya atau grupnya, karena ini kegiatannya mandiri, Bapak kasih waktu untuk menyusun itu 10 menit tadi ya. Jadi 10 menit bagi ya, penyusunan materi 3 menit, penjadwalannya ya. Silakan, karena waktunya mepet, pas jam 10 menit sudah selesai. Karena nanti, oke ya, waktunya untuk membahas proyek ini yaitu tentang pembuatan takalar sudah selesai. Silakan Bapak minta dari wakil grup atau pemateri yang tampil ke depan untuk mempresentasikan hasilnya, yaitu dari grup A ya. Silakan yang tampil. Yang mau tampil Rizky ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah memberikan waktu kepada saya untuk mempresentasikan proyek saya dalam bentuk makalah yang berjudul Ketentuan Konstitusional tentang Keuangan Negara. Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003. Keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Keuangan negara merupakan komponen yang amat penting dalam penyelenggaraan negara. Proses pembangunan dapat berjalan dengan lancar
apabila keuangan negara tidak stabil atau terganggu. Oleh karena itu, kedudukannya yang amat penting ini, keuangan negara diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bab 7. Tentang ketentuan negara dalam Undang-Undang 1945 pasal 23. Isi pasal yaitu 1. Anggaran pendapatan dan belanja negara. 2. Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara. Dan nomor 3. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan negara pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh Presiden. Ya. Sumber keuangan negara Republik Indonesia meliputi beberapa hal berikut, yakni ada nomor 1 pajak, 2 retribusi, 3 keuntungan BUMN atau BUMD, 4 denda dan disita, 5 pencetakan uang, 6 pinjaman, 7 sumbangan hadiah dan hibah, 8 penyelenggaraan undian berhadiah. Hasil kesimpulan materi saya yaitu ada hasil kesimpulan makalah saya. 1. Mekanisme penyusunan anggaran pendapatan belanja negara atau APBN menuntut akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara. Hal ini dikarenakan APBN merupakan salah satu unsur penting untuk kepentingan pembangunan nasional. Dan ada bagian-bagian yang berkaitan dengan pembangunan daerah. Pembahasannya dilakukan dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah. 2. APBN merupakan gambaran utuh tentang pelaksanaan dan tanggung jawab pengelolaan keuangan negara yang ditunjukkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 3. Pemerintah tidak boleh memaksakan berlakunya ketentuan bersifat kewajiban material yang mengikat dan membebani rakyat tanpa disetujui terlebih dahulu. Oleh karena itu, sendiri melalui wakil-wakilnya di Dewan Perwakilan Rakyat berkaitan dengan pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa. Diharapkan DPR memperjuangkan kepentingan dan aspirasi rakyat dan agar kepentingan dan aspirasi rakyat menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan. 4. Peredaran dan nilai mata uang harus berada di dalam kontrol pemerintah. 5. Permasalahan keuangan negara tidak hanya diatur dalam Undang-Undang Dasar saja, tetapi diatur pula dalam peraturan perundang-undangan yang derajatnya di bawah Undang-Undang Dasar. Misalnya, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah dan sebagainya. 6. Negara mempunyai bank sentral yang mempunyai tugas dan wewenang tersebut yang ditetapkan oleh undang-undang. Sekian makalah saya. Ada yang ingin menyangkal atau bertanya? Izin bertanya, apa saja yang menjadi sumber keuangan negara? Izin menjawab. Sumber keuangan negara Republik Indonesia meliputi beberapa hal, yakni pajak, retribusi, keuangan BUMN atau BUMD, denda dan sita, pencetakan uang, pinjaman, sumbangan hadiah dan hibah, dan yang terakhir adalah penyelenggaraan undian berhadiah. Selanjutnya, Ini bertanya, siapa saja pemegang kekuasaan keuangan negara? Ada dua wewenang umum dan khusus. Umum dipegang oleh Presiden, sedangkan khusus dikuasakan kepada Menteri Keuangan. Izin bertanya, jelaskan tentang ketentuan keuangan negara Undang-Undang Dasar 1945.
serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Sudah? Silakan yang lainnya mau bertanya lagi? Sudah cukup. Oke. Langsung. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan, bos. B ya, yang mau tampil Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih karena telah memberikan saya waktu untuk mempresentasikan proyek saya yang berbentuk makalah dengan judul Mekanisme Pengelolaan Keuangan Negara. Pengelolaan keuangan negara akan berjalan efektif dan efisien apabila terdapat perencanaan yang baik. Oleh karena itu, Presiden Republik Indonesia selaku Kepala Pemerintahan akan menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN setiap tahun. RAPBN tersebut kemudian diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR untuk dibahas bersama dengan memperhatikan pendapatan Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Untuk mata anggaran yang berkaitan dengan daerah, RAPBN yang telah disetujui oleh DPR kemudian menjadi anggaran pendapatan belanja negara atau APBN yang dijadikan patokan oleh pemerintah dalam menjalankan berbagai program pembangunan dalam jangka waktu 1 tahun. Indonesia mempunyai potensi sumber keuangan yang sangat besar. Salah satunya adalah kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan sebagai pundi-pundi keuangan negara seperti bahan tambang, hasil hutan, kekayaan laut, dan keindahan lainnya. Selain itu, negara kita juga mempunyai sumber keuangan lain yang nilainya tidak kalah besar, seperti pajak, retribusi, keuntungan perusahaan negara, dan sebagainya. Dalam pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara diuraikan bahwa kekuasaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1. Pertama, dikuasakan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fisikal dan wakil pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan. Kedua, dikuasakan kepada menteri atau pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran atau pengguna barang kementerian negara atau lembaga yang dipimpin. Ketiga, diserahkan kepada gubernur atau bupati selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah. Keempat, tidak termasuk kewenangan di bidang moneter yang meliputi antara lain mengeluarkan dan mengedarkan uang yang diatur dengan undang-undang. Dari ketentuan tersebut dapat dimaknai bahwa Presiden mendelegasikan kekuasaan dalam pengelolaan keuangan negara. Dapat kepala daerah, gubernur, bupati atau wali kota. Dengan demikian dalam pelaksanaannya tidak akan terjadi pemustaan kekuasaan pengelolaan keuangan negara. Dari ketentuan tersebut dapat dimaknai bahwa Presiden mendelegasikan kekuasaan dalam pengelolaan keuangan negara kepada Menteri Keuangan, Menteri dan pimpinan lembaga negara, serta kepala daerah atau gubernur, bupati, dan wali kota. Dengan demikian, dalam pelaksanaannya tidak akan terjadi pemustaan kekuasaan pengelolaan keuangan negara hanya di tangan Presiden. Kesimpulannya adalah dikuasakan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fisikal dan wakil pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan. Kedua, dikuasakan kepada menteri atau pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran atau pengguna barang kementerian. Diserahkan kepada gubernur atau bupati selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintahan daerah. Tidak termasuk kewenangan di bidang moneter yang meliputi antara lain mengeluarkan dan mengedarkan uang yang diatur dengan undang-undang. Terima kasih. Ada yang ingin bertanya?
Izin bertanya. Jelaskan tentang ketentuan keuangan negara Undang-Undang Dasar 1945. Izin jawab. Keuangan yang sangat besar adalah kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan sebagai pundi-pundi keuangan negara, seperti bahan tambang, hasil hutan, kekayaan laut, dan keindahan lainnya. Selain itu, negara kita juga mempunyai keuntungan yang sangat besar. Contohnya, pajak, retribusi, keuntungan perusahaan negara, dan sebagainya. Ada lagi? Yang bertanya? Itu sudah cukup pertanyaannya? Sudah cukup? Jawabannya? Terima kasih. Lanjut. Bagaimana mekanisme pengelolaan keuangan negara berdasarkan Undang-Undang 1945? Izin jawab. Dalam ketentuan pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 dikatakan bahwa anggaran pendapatan dan belanja sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan Undang-Undang Dasar dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Gimana? Cukup. Terima kasih. Ada Yang lain mau menanggapi? silakan. Cukup? Silakan. Izin bertanya. Sebutkan pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Izin jawab. Pertama, dikuasakan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal dan wakil pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan. Kedua, dikuasakan kepada menteri atau pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran atau pengguna barang kementerian negara atau lembaga yang dipimpinnya. Ketiga, diserahkan kepada gubernur atau bupati selaku kepala pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Keempat, tidak termasuk kewenangan di bidang moneter yang meliputi antara lain mengeluarkan dan mengedarkan uang yang diatur dengan undang-undang. Dari ketentuan tersebut dapat dimaknai bahwa Presiden mendelegasikan kekuasaan dalam pengelolaan keuangan negara ini kepada Menteri Keuangan, Menteri dan pimpinan lembaga negara, serta kepala daerah. Dengan demikian, dalam pelaksananya tidak akan terjadi pemusatan kekuasaan pengelolaan keuangan negara hanya di tangan Presiden. Cukup? Gimana? Cukup. Yang lain menanggapi? Menambahkan? Kan yang bertanya? Sudah? Sudah. Cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahan. Selanjutnya kumpulan yang C ya. Silakan yang mau mewakili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah memberikan waktu kepada saya untuk mempresentasikan dan menganalisis proyek dalam bentuk makalah yang berjudul Peranan Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Negara Republik Indonesia. Keberadaan Bank Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasal 23D yang menyatakan negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang. Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa Republik Indonesia mempunyai satu bank sentral, yaitu Bank Indonesia yang memiliki kantor perwakilan di setiap daerah. Dalam kedudukan sebagai bank sentral, Bank Indonesia mempunyai tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, serta kestabilan terhadap mata uang dengan negara lain. Secara umum, bank berfungsi untuk melaksanakan kebijakan moneter terkait perbankan, gunakan mengatur dan menjaga kelancaran perekonomian serta nilai mata uang negara.
Sedangkan secara khusus, fungsi Bank Indonesia untuk mencapai dan memelihara stabilan nilai rupiah dari peran dan tugas pokok bank tersebut berikut ini fungsi Bank Indonesia. Yang pertama, menjaga stabilan moneter. Yang kedua, mengawasi dan bikin regulasi buat bank. Yang ketiga, menjaga sistem pembayaran tetap berjalan lancar. Untuk mencapai tujuan, Bank Indonesia mempunyai tugas sebagai berikut: menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi bank. Dilihat dari sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, kedudukan Bank Indonesia sebagai lembaga negara yang independen tidak sejajar dengan lembaga tinggi negara seperti Dewan Perwakilan Rakyat, Badan Pemeriksaan Keuangan, dan Mahkamah Agung. Kedudukan Bank Indonesia juga tidak sama dengan Kementerian Negara karena kedudukan Bank Indonesia berada di luar pemerintahan. Status dan kedudukan yang khusus tersebut diperlukan agar Bank Indonesia dapat melaksanakan peran dan fungsinya secara lebih efektif dan efisien. Dalam hubungannya dengan Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat, Bank Indonesia setiap awal tahun anggaran menyampaikan informasi tertulis mengenai evaluasi pelaksanaan kebijakan moneter dan rencana kebijakan moneter yang akan datang. Khusus kepada Dewan Perwakilan Rakyat disampaikan pelaksanaan tugas wewenang setiap 3 bulan, dan waktu-waktu bila diminta oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Selain itu, Bank Indonesia menyampaikan rencana dan realisasi anggaran tahun kepada pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam hubungan dengan Badan Perwakilan Keuangan, Bank Indonesia wajib menyampaikan laporan keuangan tahun kepada Badan Pemerintahan Keuangan. Apakah ada yang bertanya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup dulu ya. Demikian penganalisisan tentang peranan Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Negara Republik Indonesia. Apakah ada yang bertanya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa tujuan tunggal Bank Sentral dalam kehidupan Bank Sentral? Jelaskan. Tujuan tunggal dari Bank Indonesia adalah yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah ini mengandung 2 aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, serta kestabilan terhadap mata uang negara lain. Cukup. Oke. Yang bertanya, apa fungsi peran Bank Indonesia sebagai bank sentral? Apa peran dan fungsi? Apa fungsi peran Bank Indonesia sebagai bank sentral? Fungsinya fungsi untuk melaksanakan kebijakan moneter terkait perbankan guna mengatur dan menjaga kelancaran perekonomian serta nilai mata uang negara. Sedangkan secara khusus fungsi Bank Indonesia mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Dari peran dan fungsi pokok bank tersebut sudah. Gimana? Udah. Izin bertanya, apa fungsi peran bank? Sama ya? Sama-sama. Sama. Sebutkan tugas Bank Indonesia. Bukan tugas bank dulu. Tulis lagi.
garis bawah Indonesia. Ada tiga fungsi Tugas ya. tugas Bank Indonesia. Ada 3. Yang pertama, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Yang kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Ketiga, mengatur dan mengawasi bank. Gimana? Oke, cukup. Yang lain menanggapi? Oke. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Intinya kalian sudah mampu menginvestasikan hasil makalahnya sebagai materi pembelajaran hari ini. Sebelum masuk ke ujung kegiatan, Bapak mau nanya ya, merefleksi kegiatan hari ini. Konsep apa aja yang kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini? Silakan yang tahu konsep apa aja yang dipelajari hari ini? Konsep apa aja? Konsep tentang asasi manusia. Kegiatan sekarang konsep apa aja? Konsep tentang bank. 1. Mengetahui tentang bank. Konsep apa aja? Pengelolaan keuangan negara Kesatuan Republik Indonesia. 1. Tentang pengelolaan. Berikutnya apa? Ketentuan keuangan negara. Terus? Mekanisme pengelolaan keuangan negara. Keempat, peran Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Negara Republik Indonesia. Gitu ya. Konsep yang dipelajari atau materi hari ini. Dari konsep tadi, apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini? Ketentuan konstitusional tentang keuangan negara. Konstitusi Tentang keuangan negara. ada yang lain? Manfaatnya apa aja setelah kalian mempelajari materi hari ini? Manfaatnya apa aja? Dan tadi sudah dipaparkan oleh temannya ya dari presentasi makalahnya. Apa aja manfaatnya? Apa? Mengetahui apa? Yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Apa? Yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Tahu apa? Tahu apa? Tahu Tahu ininya. Contoh dan tujuan bank sentral. 1. Mengetahui fungsi dan tugas Bank Indonesia. Terus apa lagi? Mengetahui tentang apa aja? Tentang apa lagi? Masa Bank Indonesia? Tentang keuangan negara. Tentang keuangan negara. Tanggung jawabnya oleh Presiden. apa lagi? Presiden atau Menteri Keuangan. Atau Menteri Keuangan. Apa lagi yang kalian ketahui dari pembelajaran ini? Apa lagi? Mengetahui tugas Bank Sentral Indonesia. Mengetahui tugas Bank Sentral Indonesia. apa lagi? Mengetahui peran-peran bank. Apa? Mengetahui Peran-peran. oh peran-peran. Kita peran-peran. Peran Bank Indonesia. Di situ ada lagi ya. Selain itu ada apa? Yang sesuai tugas A itu apa? Mengetahui tentang keuangan negara Republik Indonesia. Apa poin-poinnya? Ada pajak, retribusi, keuangan. Pajak, retribusi, terus pasal-pasalnya yang kalian pasalnya yang mau diketahui gitu kan. Nah itu kan penting dulu. Itu ya. Selanjutnya Bapak mau minta kalian menyimpulkan pembelajaran hari ini. Silakan yang mau menyimpulkan.
menyimpulkan? Yang menyimpulkan materi hari ini. Kesimpulan. Kesimpulannya. Silakan. Kesimpulannya. Yang tahu dari grup A, grup B, grup C. Kesimpulan tentang grup B. Presiden selaku kepala pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. Ya, ini kesimpulan dari grup B. Yang grup A, kesimpulannya apa? Kesimpulan dari grup A, mekanisme penyusunan anggaran pendapatan belanja negara APBN menurut akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara. Grup C, kesimpulannya? Silakan yang lain. Dalam kedudukannya sebagai bank sentral, Bank Indonesia mempunyai tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Gitu. Ya, kesimpulannya seperti itu. Dan selanjutnya LKPD yang tadi Bapak bagikan harap diisi nantinya sebagai penunjang makalahnya yang belum beres. Dan juga LKPD-nya dan makalahnya dirapikan lagi ya, supaya ketika kalian tampil minggu depan lebih baik lagi ya. Jadi ada waktu untuk memperbaiki makalah yang kalian bikin hari ini. Proyeknya seperti itu sesuai dengan materi atau tugas kalian ya. LKPD-nya boleh dikerjakan di rumah ya. Sebelum mengakhiri kegiatan ini, Bapak akan memberikan pesan ke kalian. Pertama, taati kedua orang tua. Berikutnya adalah ibadah tepat patuhi protokol kesehatan. Untuk kegiatan minggu depan, kita akan kegiatannya tentang kedudukan atau perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Silakan kalian persiapkan, cari-cari yang materinya, sumber belajarnya, supaya pas kita membuat proyek lagi, kita seperti hari ini ya, dapat cepat untuk menyelesaikan kegiatannya. Kalau pesan lagi, untuk yang belum selesai, makalahnya selesaikan dan harus siap tampil di depan melihat temannya tadi ya, bagus-bagus. Alhamdulillah dalam kegiatan ini kita udah melihat ya hasil karya atau proyek yang ditampilkan oleh teman kita. Itu aja. Terima kasih. Kita tutup kegiatan belajar ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.